Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Pada zaman sekarang, orang yang dianggap bijaksana yaitu mereka yang bisa menabung harta sebanyak-banyaknya untuk masa depan sampai tua. Banyak yang bekerja siang malam sampai mengorbankan waktunya yang berharga untuk keluarga. Ada juga yang pura-pura baik sebagai malaikat penolong agar orang tertarik mendapatkan hadiah, tetapi malah untuk penipuan. Itu sebabnya sekarang penipuan juga merajalela dengan berbagai modus. Uang tidak membuat orang merasa cukup. Uang itu seperti air laut, semakin diminum akan semakin merasa haus. Orang yang hanya memikirkan kekayaan duniawi dianggap sebagai orang bodoh, karena harus disadari bahwa hidup hanyalah sementara. Setelah jatah hidup di dunia habis, harta benda tidak bisa memperpanjang kehidupan. Setiap saat nyawa bisa melayang karena berbagai alasan, dan harta kekayaan tidak bisa dinikmati di akhirat. Ketika masih hidup, kita perlu mempersiapkan segala sesuatu untuk kesejahteraan hidup dengan menjadi orang kaya. Menjadi orang kaya tidaklah salah, asalkan bisa memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Kita bisa mempergunakan secukupnya untuk kebutuhan sendiri, selebihnya bisa dipakai untuk membantu meringankan beban orang lain. Dengan kekayaan, kita bisa menjadi pengusaha yang bisa membantu orang lain untuk mendapatkan penghasilan. Umat beriman meyakini bahwa ketika hidup di dunia berakhir, manusia akan melanjutkan hidupnya ke hadapan Yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa itu bersifat pengasih dan penyayang. Setiap orang yang menghadap Allah akan bahagia kalau memiliki kebaikan yang sesuai dengan kebaikan Allah. Orang yang memiliki iri, dengki, dan kebencian akan tersiksa berhadapan dengan Allah yang Maha Baik. Allah akan menjadi musuh abadi yang tidak Ia sukai. Baginya hidup abadi adalah neraka atau penderitaan yang tak akan pernah ada habisnya. Hidup di dunia ini adalah saat latihan untuk belajar mengasihi. Belajar mengasihi Allah yaitu dengan menggunakan sesama manusia sebagai sparring partnernya atau sebagai mitra untuk bekerja sama. Maka bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan adalah dengan mengasihi sesama manusia yang kelihatan. Dalam peristiwa pengadilan terakhir, Yesus mengatakan tentang firman Raja Alam Semesta, "Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Untuk mengasihi Allah, seseorang harus bisa mengasihi dan menolong orang yang paling hina. Dengan menolong mereka sama nilainya dengan mengungkapkan kasih kepada Allah. Dengan kemampuan mengasihi sesama manusia, kita layak berhadapan dengan Allah yang Maha Penyayang yang bersemayam di dalam surga. Dari sekarang, marilah menjadi orang yang bijak dalam menghadapi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.